gue baru cerita kemarin sih. Kayak pas, jadi aku pernah ada satu adegan, aku sendiri di rusun, terus adegannya yang aku jatuh di trailer. Itu kan full darah aku. Dan itu last day-nya aku. Nah, karena itu kebetulan jam 2 apa jam 3 subuh, udah ada pas, oke, pulang. Pas aku mau ke toilet, lagi mau siap-siap masuk ke toilet, mau pulang mau bersih-bersih sebelum ganti baju. Jadi kan kayak di toilet di rusun itu kayak ada lorong gitu kan. Nah ini aku nggak tahu aku lagi capek atau lagi halu atau kebanyakan membayangkan karakter aku. Aku ngeliat karakter aku sendiri di pojok lagi berdiri. Merinding lagi. Karaktermu apa itu? Aku ngeliat diri aku sendiri lagi berdiri. Itu karaktermu tuh apa? Maya. Masalahnya dia lagi berdarah-darah. Iya, dan dia tuh pakai baju yang lagi gue pakai. Dia lagi pakai baju. Coy, serem banget sih Coy. Nah, makanya gue nggak tahu ini antara gue lagi halu Sumpah, atau lagi serem capek banget. Jadi pas aku mau masuk ke toilet, pas aku masuk kelas ngeliat Merinding. ada yang berdiri begini dan itu aku sendiri Jelas. yang berdiri. Jelas banget Itu Kak. berdarah nggak itu? Terus lu takut nggak? Di situ Berdarah. gimana? Lo ngapain? Iya, di cermin tuh berdarah nggak? Bukan cermin. Bukan kayak ada cermin, di cermin. lorong. Di lorong Di terus lorong. kayak, tapi ada cerminannya juga. Jadi aku mikir kayak, Cerminan maksudnya? nggak, gue ngerasa kayak gue lagi bercermin tau nggak? Oh. Kayak di lorong. Terus habis itu aku pas mau masuk ngeliat, hah? Aku lihat, astagfirullahaladzim, aku panggil lah teman aku yang nemenin. Stop. Aku panggil teman aku, tapi intinya di situ aku melihat diri aku, karakter Amaya, dengan darah-darahnya, pucetnya, berdiri doang gini. Dia kayak bener-bener cuma berdiri ngeliatin aku. Terus aku Sambil kayak, melotot. gak melotot sih, kayak biasa aja. Lo meraganya melotot gini soalnya. Pak Bakti lagi, dosen killer, pakai tongkat. Stres gue kalau dia yang ngajar. Jangan pakai mata. Pak Bakti. Mulai Senin, kalian ikut semester pendek. Anjir, sepi banget di kampus kalau libur. Kita semua tahu kalau Pak Bakti itu memang dikenal killer. Sudah 20 tahun saya mengajar. Baru kalian yang tidak berhasil. Kalian mau kemana? Sudah malam, Pak. Sudah malam? Atau sudah tahu? Halo Sobat TK, jika sebelumnya di company membuat heboh industri film Indonesia lewat film Vina sebelum 7 hari, mereka kembali dengan ada film terbaru mereka, Dosen Gaib. Ini pemainnya, satunya. Salah empatnya. Salah Salah empatnya. empat. Gaib apa goib sebenarnya? Gaib. Gaib, oke. Jadi kalau Sobat TK pernah baca ceritanya di YouTube, biar mereka cerita aja. Iya. Ada Anet Edwarda, ada Ersya, Aurelia. Aurelia, ada Edi Arvia dan ada Ryan Wijaya. Biasanya main sinetron yang belakang. Sekarang coba main film nih. Udah banyak Kangen. juga filmnya. Jadi sebenarnya rajanya FTV, rajanya sinetron. Ya, semuanya ini, semuanya. Dan mereka berpengalaman juga main di film horor. Ini film horor terbaru mereka. Boleh cerita dah? Boleh dari siapa? Apa cerita sinopsisnya? Aret, ceritain dong ini. Pertanyaan pertamanya biasanya kenapa ini ngambil, karena sukses film sebelumnya punya di company. Oh, Atau kenapa karena ngambil? strukturnya yang susahnya sukses, makmumnya oke. Kenapa ngambil film ini, Betul. Dosen Gaib? Ya pertama dari segi cerita kan ini based on true story juga. Betul. Yang pernah sempat viral zaman 2016 2016. yang kayak menurut aku ini adalah salah satu challenging gitu buat aku, gimana aku memerankan suatu karakter yang ada di cerita, yang ceritanya itu
adalah satu Indonesia tuh tahu gitu. Itu menurut aku menarik, dan di situ juga sutradaranya juga kebetulan aku udah pernah sama Pak Guntur dan nyaman, ditambah lagi cast-castnya juga sebelum project ini juga kita udah kenal satu sama lain. Jadi di situ menurut aku kayak oke, aku suka ceritanya, aku suka castnya, sutradaranya, semuanya aku suka dan menarik untuk aku gitu sih. Ersya apa? Viralnya tuh cerita apa ini? Ini maksudnya Ya, cerita dosen gaib. Cerita dosen gaib sudah tahu. Sudah malam. Sudah malam atau sudah tahu? Itu ceritanya tentang apa yang viral? Betul. Oke, jadi ceritanya itu ada seorang dosen yang mengajar di kelas gitu kan. Kelasnya sepertinya kelas semester pendek gitu atau kelas malam gitu ya. Terus udah tuh hadir semua mahasiswa di kelas itu dan dosennya pun datang. Terus ketika dosen itu lagi di depan kelas, tiba-tiba mahasiswa-mahasiswanya tuh dapat broadcastan secara serentak. Terus pas dilihat, broadcastan itu menyatakan bahwa dosennya itu ternyata meninggal di sorenya. Gitu. Ternyata begitu di zoom pakai kaca pembesar sama Edi Arfian, ternyata kakinya gantung gitu. Iya, nggak ada Itu seperti kakinya. cerita aslinya. Lebih ke ini yang di depan kita siapa ya sebenarnya Iya. gitu. Jadi kalau cerita aslinya Sobat TK ada itu di Jogja ya. Semarang. Tapi ada juga Ada katanya dua yang di versi, Jogja. Ada dua versi. 3 malah ada juga. Tapi di katanya Bandung, kan guys. setiap kampus memang ada horor-horornya ya. Kayak nggak cuman kampus-kampus di situ gitu. Jadi ini salah satunya dari Salah satunya. Salah satu di sini. Karena viral juga kan, Oh. kebetulan. ada pemilik akun Facebook. Oh, Facebook ya? Bukan Facebook Twitter atau apa? Twitter. Iya. Namanya Anggo itu juga menuliskan itu, tapi dalam bahasa Jawa. Campuran bahasa Jawa bahasa Indonesia yang saya baca ya. Jadi Oh, itu versi yang versi lain yang mungkin. ini Versi versi Jogja. 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 Versi Jogja. Ah. Oke. Versi Jogja. Untung kampus saya bukan di situ waktu itu. Kemudian ceritanya sama tuh yang di Ersa cerita. Kemudian ada dosen yang dosen aslinya itu bilang kalau suruh ngecek si Andy peran yang dimainkan Andy Arfian suruh ngecek dosen itu bener apa enggak itu. Tapi dosennya yang ngomong. Betul, dosen aslinya. Oh, beda. Oh, Kalau gitu. versi Anggo ya. Oh gitu. Cek Oh, itu bukan kakinya. ketua kelasnya yang Langsung cek makanya di trailernya dosen gaib sudah tahu atau Sudah malam. Alah, sudah malam atau sudah tahu. sudah malam atau sudah tahu. Nggak bisa nyontek. Udah nanti Nggak boleh, nggak boleh. Dosen game aja. Itu ada itu si Edi nge-zoom itu. Tapi nonton aja nanti di bioskop. Andy Arfian karena ini reuni dengan Mas Guntur apa gimana? Akhirnya terima tawaran ini. Enggak juga sih. Lucu Karena waktu banget. itu syuting filmnya kan bukan horor ya, Ah, itu kayak drama. drama dulu ya. Drama ya. Jadi ya sebenarnya reuni karena akhirnya bisa kerja bareng lagi setelah Lama banget ya? 12 tahun. Betul. Enggak, 10 tahun. 10 itu bener 12 tahun lah. Udah nggak ketemu sama dia. Terus karena aku suka ceritanya sih, menurut aku serem gitu. Pas aku baca kayak gila ya, kalau ngebayangin aja gitu kalau misalnya kita ada di situasi itu, pasti kita bakal ketakutan juga gitu. Terutama aku ngebayangin, pertama pas aku baca aku ngebayangin, "Ini kalau gue beneran ada di situ gimana ya?" Gue ngeliat dosen gue di grup gitu kayak meninggal. Itu aja udah merinding, apalagi kita ngeliat orangnya di depan kita langsung gitu. Jadi kayak syuting di Jogja. syutingnya Ya. Jakarta. syutingnya Jakarta. Jakarta syuting. Tadi belum tuh Ersya kenapa Ersya? Kenapa alasan aku Kalau ngambil ini? kalau Edi kan reuni nih salah satunya. Oh iya. Garis besarnya yang diambil ya. Lama banget ya. Ya kenapa aku ngambil film ini karena pertama kan dikasih tahu bahwa sutradaranya Pak Guntur gitu. Terus juga di company juga sedang bagus banget ya gitu, mengangkat cerita-ceritanya juga yang viral-viral dan bagus-bagus gitu. Terus selain itu karena ketika aku casting, maksudnya ketika dikasih skenario tuh aku baca, aku ngerasa tuh adegannya tense banget gitu. Dan kayak ngebangun sampai ke klimaksnya tuh menarik gitu menurut aku. Makanya terus belum lagi karakterku juga di sini menarik aja gitu buat Amelia ya? Amelia. Salah satu karakter utamanya. Yes, kita kan berempat tuh di kelas itu. Oke. Jadi fokusnya ke kalian berempat ini ya? Iya, Iya. betul. Oke. Ryan, apa karena industri film Indonesia sekarang sedang tren horor,
kemudian Anda juga tertarik gabung di sini? Oh, pengen viral ya? Apa ya, aku mungkin kenapa ambil karena ini mungkin menurutku film horor yang baru sih. Kenapa aku bilang baru? Karena jarang banget kita lihat hantu itu laki-laki. Selalu kita lihat itu film horor pasti hantu utamanya itu pasti perempuan. Karena memang secara psikologis memang kalau kita lihat perempuan itu di apa-apain itu jadi lebih serem Dia daripada maksud perempuan laki-laki. itu serem. Oh gitu? Emang sih, emang. Ya gitu. Jadi ya menurutku ini satu tantangan juga kalau misalnya kita bisa berhasil bikin sosok hantu laki-laki yang menyeramkan dan atmosfer yang sangat mencekam. Terus aku baca skripnya juga bagus gitu. Jadi itu alasan kenapa. Teman-teman ini terutama yang berempat ini, bertiga ini apa jadi pertimbangan juga? Oh iya pasti dong. Kebetulan juga Ersya sama Anet aku udah pernah kerja sama bareng. Jadi aku udah tahu. Kalau Sinetron Andy ya? emang aku baru ketemu di sini. Sebelumnya di sinetron? Aku sama Anet di film juga pernah. Pernah? Jadi nggak ada masalah dong ketika udah ada di lokasi syutingnya? Nggak ada masalah sama sekali. Semakin kuat dengan workshop, kemudian pernah ketemu. Justru lebih enak dan lebih cair sih karena udah saling tahu dan saling kenal sih. Ya meskipun aku belum pernah kerja bareng sama Andy, tapi aku udah tahu Andy. Itu gampang kliknya? Gampang. Kalau udah Andy juga orangnya Aman. Karena kita juga punya apa ya? Kita punya hobi yang sama. Kita suka iya, main kita suka main game, suka nonton anime. Suka nonton anime. Jadi nyambung. Jadi itu menguatkan kalian ya ketika syuting ya? Iya sih. Benar. Kalau Anet sama Ersya? Kita pernah seproject Kita satu project iklan ya. Iklan Kebetulan dulu. 1 hari doang satu syutingnya. hari doang dulu, itu udah Iya. 2017 ya? Itu udah lama banget. Enggak, 2015 tau. Lebih lama ya? 2015 ketemu sama Anet. Iya, tapi kan kita emang, maksudnya di Instagram juga temenan kan, jadi kayak masih sering ngeliat masing-masing tuh di sosial media, terus pas ketemu lagi emang ya udah nggak canggung lagi aja sih, udah kayak oke, hai gitu. Itu kalau memang terima tawaran ini karena industri film horor Indonesia juga sedang Lagi meskipun nggak bagus-bagusnya. semua film horor kemudian laku ya, ditonton banyak Iya, orang. iya. Apa itu jadi pertimbangan? Iya bisa juga jadi pertimbangan aku, tapi bukan lebih ke situnya sih, aku lebih kayak ngelihat apa sih cerita yang baru, yang unik, terus yang kayak nyaman di saat lokasi pengerjaannya. Jadi kan apapun hasilnya nanti kan yang penting kita ngejalaninnya juga fun aja dari awal kan. Jadi Itu yang penting ya. iya. Oh, Ersya? Apa tuh, sorry pertanyaannya? Apa sebelumnya juga horor, Iya, sekarang horor iya. lagi. Ya, mungkin Sobat WK ngelihat ada juga proyek-proyek film di luar horor. Di luar Nah, horor. kebetulan horor-horor aja nih yang muncul. Iya, Ini iya. lagi horor terus. Sebenarnya memang gimana ya? Karena memang demand-nya besar di horor mungkin ya. Jadi memang film-film yang kebanyakan diproduksi juga horor gitu kan. Dan ya Apalagi sebenarnya ceritanya nggak pernah habis ya. iya, kayaknya ada aja gitu ya Ada inspirasi baru, dan ini karena dari cerita viral juga. Jadi kan orang udah tahu gitu ceritanya. Cuman kalau aku pribadi sih nggak matokin kayak harus horor atau harus drama atau harus apa, sesuai dengan tawaran yang ada. Dan kayak kalau emang aku suka sama ceritanya, suka sama karakternya, ya kalau itu jadi challenge baru ya aku berusaha untuk kerjain. Selama perannya baru pun juga oke ya. Iya. Pertimbangannya itu ya. Betul. Oke. Ada cerita nggak Andy barangkali kemarin waktu syuting? Aku ada sih. Waktu itu kita kalau nggak salah lagi bareng-bareng tapi ya yang di dalam rumah itu. Tapi emang aku yang ngalamin langsung. Jadi Oh, waktu yang kita di puncak. lagi di dalam rumah. Itu syutingnya di Jakarta atau di puncak? Ada puncak. Ada puncak. Juga. Jakarta sama puncak. Jabodetabek. Tapi enggak yang di luar pulau gitu. enggak. Jabodetabek. Jabodetabek. Lagi di dalam rumah. Rumah itu ceritanya rumahnya Pak Bakti, rumahnya Om Egi. Ya. Jadi kita Om Egi itu keren ya kalau acting ya. Om siapa? Om Egi Om itu Egi. keren ya kalau Oke, acting. bagus. Aku udah beberapa kali sih ketemu sama dia. Saya pernah Beberapa film tak bang. Gue jadi kayak inget. Nanti dilanjut. Jadi waktu itu kita lagi nongkrong. Ada curcol dikit. Apa namanya di depan Tugu Pahlawan di Surabaya. Itu promo film Pertaruhan apa ya? Lupa. Om Egi itu nggak ikutan muterin Tugu Pahlawan, tapi kemudian dia nongkrong di pinggir jalan di toko kopi yang bukan warung, bener-bener kopinya cuman jualannya pakai kursi,
terus dia pasang rencengan-rencengan kopi itu nongkrong duduk di situ. Nggak ini apa namanya? Emang orangnya low profile Iya, banget gitu sih. loh. Asik banget tuh Asik dia. banget. Lanjut. Seniman. 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 betul. Iya, jadi kita lagi dalam rumahnya Om Egi. Terus ada Pak Bakti. Pak Bakti ini dosen. Kita rumah Om Egi ngapain? rumah Pak Bakti Om Egi Ya. Fedli. Ceritanya ini shotnya lagi establish sih, ngambil jauh. Kita kan lagi nunggu di dalam karena mau take. Terus tiba-tiba kok nggak take ini kita nungguin kan lama banget. Ternyata dari hati dibilang kayaknya itu kok di atas ada Oh iya. yang main-mainin lampu gitu. Oh iya bener. Padahal di dalam tuh Itu sepi orang. Siapa yang ngasih tahu itu? Ada- kayak DOP ya? Iya dari Dari DOP kamera. kita Dari gitu. kru kita. Itu di atas jangan biasa lah. Itu di atas jangan main-main lampu dong. Ini kita mau take. Halo. terus perasaan nggak ada orang gitu kan. Akhirnya saya juga penasaran kan. Akhirnya saya naik ke atas tuh ngecek. si paling berani ya. Si paling Soalnya lagi berani. duduk di bawah tangga. Udahlah nanggung biar kalau misalnya ada orang kan biar Bang, ntar dulu Bang gitu. Lagi Mau mau take take, nih ya. gitu kan. Padahal itu kan bukan kerjaanmu. Ya sebenarnya. iya. Cuman habis aku kan penasaran Impulsif juga aja gitu. dia. Pas naik ke atas lihat kiri, lihat kanan. Kok gelap gitu, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada lampu juga gitu. Ini bangunan tua itu. Lumayan sudah kelihatannya udah tua. Kayak villa gitu ya. Kayak Villa. rumah-rumah villa Jadul gitu. gitu. Jadi menurutmu apa itu? Setan lampu. Lampu, iya setan lampu. Iseng kali, iseng. Iseng. Cuman abis itu aman-aman aja ya syuting ya? Aman sih, sebenarnya. Agak lupa-lupa inget ya. Udah agak lumayan lama Nggak ada, juga maksudnya syuting. nggak ada hal-hal yang Udah ketemu bukan peran-peran yang lain ya? Enggak juga, aja kayak aman maksudnya sih. kita nggak diganggu sama hal-hal yang Buktinya kita supernatural. sampai duduk di sini hari ini berarti aman. Iya, betul. Aneh tapi punya cerita juga. Nggak usah lah. Parah ya? Nanti durasinya jadi panjang ini. Gak apa-apa, ceritain aja ya, biar nggak itu loh. Kalau dipendam tuh malah kepikiran loh ntar. Tapi ini yang di luar Nurul yang Tapi ini ceritanya aneh sih iya emang. sih. Nggak, itu lagi capek, lu juga belum tahu ya. Gue baru cerita kemarin sih. Kayak pas, jadi aku pernah ada satu adegan aku sendiri di rusun, terus adegannya yang aku jatuh di trailer. Itu kan full darah aku. Dan itu last day-nya aku. Nah, karena itu kebetulan jam 2 apa jam 3 subuh, udah ada pas, oke, pulang. Pas aku mau ke toilet, lagi mau siap-siap masuk ke toilet, mau pulang mau bersih-bersih sebelum ganti baju. Jadi kan kayak di toilet di rusun itu kayak ada lorong gitu kan. Nah ini aku nggak tahu aku lagi capek atau lagi halu atau kebanyakan membayangkan karakter aku. Aku ngeliat karakter aku sendiri di pojok lagi berdiri. Ngeliatin gue Merinding lagi. Karaktermu apa itu? Aku ngeliat diri aku sendiri lagi berdiri. Itu apa karaktermu tuh apa? Maya. Masalahnya dia lagi berdarah-darah. Iya, dan dia tuh pakai baju yang lagi gue pakai. Dia lagi pakai baju. Coy, serem banget sih coy. Nah, makanya gue nggak tahu ini antara gue lagi halu Sumpah, atau lagi serem capek banget. Jadi pas aku mau masuk ke toilet, pas aku masuk kelas ngeliat Merinding. ada yang berdiri begini, dan itu aku sendiri Jelas. yang berdiri. Jelas banget Itu Kak. berdarah nggak itu? Terus lu takut nggak? Di situ Berdarah. gimana? Oh ngapain? Oke. Di cermin tuh berdarah nggak? Bukan cermin. Bukan kayak ada cermin, di lorong. Di lorong Di terus lorong. kayak, tapi ada cerminannya juga. Jadi aku mikir Ah, kayak cerminan maksudnya? nggak, gue ngerasa tuh kayak gue lagi bercermin tau nggak? Oh. Kayak di lorong. Terus habis itu aku pas mau masuk ngeliat, hah? Aku lihat, astagfirullahaladzim, aku panggil lah teman aku yang nemenin. Stop. Aku panggil teman aku, tapi intinya di situ aku melihat diri aku, karakter Amaya, dengan darah-darahnya, pucetnya, berdiri doang gini. Dia kayak bener-bener kayak cuma berdiri ngeliatin aku. Terus Sambil aku kayak, melotot. gak melotot sih, kayak biasa aja. Lo meraganya melotot gini soalnya. Gitu cuma berdiri biasa aja, terus aku kayak, oh enggak, ini gue lagi capek, ini dari tadi gue ngebayangin karakter gue itu cuma halu gue doang gitu. Ada gue gak cerita ke mereka, aku bercerita. Kalian tuh kemarin. kalau syuting horor tuh suka ditemenin ini ya sih? Suka demi Kuncen. ya kayak kuncen. Iya. Gunung kali ada kuncennya. Gunung atau apa yang Untuk Ada nggak sih? kali ini Nggak ada ya? Ini nggak ada. Mas Guntur ini berani emang ya. Pak Iya Guntur, kali ya. Iya, karena dia Tapi dia pakai kan emang apa-apa. sholatnya juga Iya. 5 waktu banget ya. Jadi mungkin dia melindungi kita semua dengan itu. Iya, betul. Kali. Betul. Om Guntur kunciin kita. Ternyata sutradaranya sekaligus Sabi. supernatural. Lain, ada cerita nggak menarik? Kalau aku nggak ada sih. Aman-aman aja ya? Orangnya juga nggak menarik sih di lokasi, diem-diem aja. Soalnya aku cuek banget sama kayak gitu. Iya, Kayak- iya, iya. Kayak aku bener-bener nggak terlalu musingin dan nggak terlalu peduli Peranmu sih. apa di bisa dia apa peranmu? Emir. Nah, Emir ini apakah
penakut karakternya penakut atau pemberani? Oh enggak, pemberani. Pemberani. Ryan juga. Cocok berarti. Cuek. Oke. Mirip banget. Harusnya Mas Guntur ngasih peran dia yang Penakut. nih. Penakut nih harusnya biar Penakut ya. biar Ryan kelihatan nih acting penakut gimana gitu. Iya. Jadi Bener sih. pelindung kalian berempat ini si Emir ini. Mereka berdua sih yang Amel sama melindungin. Emil. Karena kita berdua penakut. Mereka yang paling waras, yang nggak waras tuh ini. Oke. Jadi kita versi normalnya, mereka nggak normal. Oh. Tapi ini ada kesulitan nggak? Ya karena peranmu aman gitu loh. Si Emir ini aman, nggak jauh sama keseharian Ren yang berani gitu. Mungkin lebih ke teknis sih, aku agak sedikit kesulitan. Misalnya. Kayak teknis, misalnya pakai makeup prostetik gitu. Oh. Ya itu kan lumayan Lama. lama Betul. dan melelahkan. Bahkan aku duduk nunggu take aja tuh aku nggak bisa nyender. Oh. Iya. Jadi Nggak bayangin boleh? aja, nggak boleh, nanti Nggak boleh rusak nyender. kan. Oke. Oh, Nanti Maggie kalau juga misalnya- tuh. Iya, kalau misalnya di makeup ulang kan butuh waktu lagi, kan kasihan yang lain nunggu lama gitu. Jadi ya aku bisa hampir ya 20 jam gitu nunggu. Untuk itu make up. Ya maksudnya kita dari pagi datang udah makeup dulu kan harus Oke. datang lebih awal, terus Iya. kita harus menunggu sampai malam juga gitu. Jadi ya emang cukup melelahkan sih, sama teknis-teknis mungkin lebih ke kalau ada adegan-adegan action itu sih Waduh. yang paling challenging. Jadi menarik buat Ryan karena ini ya, Iya. prostetik sama Iya. adegan laga. Adegan. Itu seluruh badan, Hampir hampir seluruh badan. setengah badan full ini prostetik bayang. Tapi ya nggak full ya, tapi ada beberapa titik, tapi hampir semua. Dan itu bikin lo gak nyaman untuk duduk nyender Iya, susah kan. banget, nggak nyaman banget. Pegel-pegel. Kayak kamu nggak sih? duduk kayak gini 20 jam lengket, Kak. bayangin makeup yang, aduh gimana ya jelasinnya, darah-darah, terus bedak-bedak apa, lengket semua kan. Dan itu bersihnya tuh nggak bisa bersih total, dan nggak bisa cuma sehari. Iya. Ya, Itu 10 kan kali ada manual. lemnya, ada nge-stain apanya gitu ya. gitu. Jadi kayak benar-benar. Jadi gantengmu tuh hilang dong di dosen gaib. Siapa ya. bilang gitu? Lu jawabnya gitu dong. Ya, nggak tahu. Nggak, artinya Ryan Wijaya yang kayak gini itu nggak kelihatan di film ini gitu. Kalau kata Om Guntur sih, kamu udah didekil-dekilin masih ganteng. Oh iya ya. Aku mau ngomong gitu. Kamu masih darah ganteng aja. Iya bener. Ya bener udah ngomong gitu. Lucu banget lagi. Dia apa peranmu apa di sini? Nama peranku Fata. jadi Fata. Nah, Fatan tuh harusnya tukeran sama Ryan harusnya. Kenapa? Ya biar ini aja apa switch apa ganteng yang hilang gitu di film ini. Kalau adegan laganya Ya. Laga. sama apa namanya pakai stuntman kah atau sempet workshop juga koreografinya? Aku kebetulan nggak ada stuntman sama sekali sih untuk Emir ya. Jadi Emir semuanya full aku sendiri. Maya ada nggak sih Maya? Maya ada, tapi Ada. 80% gue sendiri. Oh, sama ya. Kalian ini ya apa tertantang Kayak aja seru gitu? aja. Soalnya dari awal memang udah dikasih Playground. tahu kalau kita itu meminimalisir CGI, jadi emang lebih banyak real adegan. Praktikal adegan. Karena CGI juga mahal ya Mas Guntur, jadi manfaatkan mereka. Jadi Oh, ini lagi ngomong ya? Lagi ngomong sama Om Guntur. Halo Pak Guntur. Kita video call sama dia. Halo Om Guntur. apa ya sini ya lupa saya. Kalau Ersya ada adegan laga juga kah? Ada aku fighting. Enggak bercanda. Enggak ada lah, masa aku fighting? Enggak, maksudnya ada apa adegan laga itu Action gitu ya. Ah. Ada. ya, berkelahi, lari-larian kan? Berkelahi sih enggak. Aku nggak suka cari ribut orangnya, jadi nggak usah. Ada adegan sama- action. Sama setan ya, ya usah ditanya. Iya, betul. Nah, aku ada adegan sling juga di sini gitu. Paling itu sih. Dan aku ada stand-in juga karena ada adegan ada di trailer sih. Kayak ceritanya kelempar gitu. Oh. Dan memang nggak mungkin. Aku kan nggak tahu secara teknis kan. Dan dia emang harus kayak ketabrak Enggak, gitu. Itu bukan Sandy, itu Iya, itu gue sih. Oh, ini berani tuh akhirnya. Lu parah banget sih. Bohongin orang, kasihan loh. Jadi kalau menurut Pak Derat Rawani itu ada
ada pesan moralnya di film Dosen Gaib ini, biar mahasiswa itu jangan sampai belajarnya sesuai waktu yang sudah ditentukan gitu. Jangan sampai malam gitu ya. Jangan sampai malam. Jangan ngulang kali ya. Jangan ngulang. Semester pendek, biasanya semester pendek itu kan karena ngulang biasanya. Fokus belajar kalian, bareng ada Tapi sebenarnya ada sih, kejadian-kejadian. menurut aku ada pesan moral di balik sosok Pak Bakti ya. Bahwa meskipun dia dosen killer, tapi dia tuh sebenarnya peduli sama mahasiswanya gitu. Betul. Jadi sebenarnya di balik kegalakan itu ya dia memang pengen mahasiswanya bisa belajar dengan benar gitu. Ini masih pada kuliah nggak sih? Enggak lagi, Kak. Cari duit di Aku ini. kuliah. Dia RC aja yang kuliah, RC Iya. yang kuliah. Nah, Tapi online ya. ya. Berarti nggak ngalamin dong dosen killer ya kalau online ya? Nah, kebetulan dosen-dosen aku pada baik-baik sih. Kayak so far sih so far so good gitu. Kayak pada baik-baik. Karena ini dikasih tiket nonton pasti sama mereka. Enggak lah. Emang baik, emang Tapi baik. kalau online kan nggak ketahuan, nggak merasakan itu dosennya. Iya sih, yang kayak tensi yang Betul. ada di ruangan itu gitu ya, enggak. Kalau saya dulu killer itu karena mata kuliahnya. Oh gitu. Sama akuntansi gitu. Akuntansi 1, akuntansi 2 emang karena nggak bisa ngitung, ketemu dosen gitu Iya. mukanya kalem, tapi mata kuliahnya killer. Oh, mata kuliahnya justru yang killer ya, bukan dosennya. Iya, iya, iya. Tapi nggak punya pengalaman ya sama dosen killer begitu ya, kayak Pak Bakti gitu nggak? Enggak ada sih, ya? enggak sih, aku Aman. enggak ada. Mas Tari mau nanya, ada yang disampaikan ke calon penonton film Dosen Gaib? Jangan lupa nonton pastinya dong. Pastinya. Ya kalau kalian suka kalian share, tapi please jangan direkam ya pas Iya, lagi iya. nonton, dan jangan juga nonton Di bajakan. bajakan. Kayak karena banyak apa yang terlibat dari film Indonesia ini, dari kru, kita pemain, dan semuanya itu berkesinambungan. Yes, Jadi Semoga Makanya- diapresiasi aja sih. Kita dengan harus terus support perfilman Indonesia, nontonnya tuh di bioskop atau di tempat-tempat yang memang sudah authorized gitu untuk nonton film Indonesia. Ryan, kalau setelah ini ada tawaran film lagi, diambil nggak kira-kira? Film apa? Apapun, film apapun. film apapun ya, Tergantung aja. tergantung sih. Ya aku harus lihat cerita dulu. Nah, Ya mungkin ya mau aja, kenapa tidak gitu. Pastinya mau. bener nggak sih kalau cari cuan itu di sinetron? Kalau untuk belajar acting, menambah kedalaman ilmu acting di film. Iya betul. Bener ya? Jadi sekarang satu episode berapa? Nggak, gue pengen tahu kalau sinetron memang sebenarnya biasa-biasa aja ya, nggak persiapannya nggak selama film ya sebenarnya ya. Iya benar sih. Karena kan kalau film ini kan lebih apa ya, lebih well prepare gitu loh untuk dieksekusi gitu. Beda dengan sinetron yang ini tanpa menjelekkan ya. Maksudnya kalau sinetron itu kan tiap hari kejar tayang. Terus skenario itu juga masuknya itu di malam harinya, bahkan kadang pagi, yang kita bahkan udah sampai lokasi skenario masih dibikin gitu. Jadi ya dari situ aja udah jelas kelihatan perbedaannya gitu loh. Jadi ya memang nggak bisa disamakan, ya memang ada porsinya masing-masing aja gitu. Penulis skenario dahsyat juga tuh ya, bisa Dahsyat karena ngerjain. sinetron itu kan banyak berhubungan juga kan, kayak dari station, dari tim kreatif dan jadi kalau ada yang nggak nemu atau yang nggak ACC sama cerita ya ribet gitu. Oke, Andy Arfian ada yang disampaikan? Ini tadi gua ngomongnya udah pas on kamera belum ya? Aktor apa ini? Terbaik. Aktor apa? Aktor terbaik Festival film. film genre horor, Oh, iya. Festival Film Wartawan Indonesia. Wih, bangga Mas Ari, bangga. Satu-satu jurinya. Kan jurinya sampean. Sama Mbak Puput itu, padanya Mbak Puput. Oh iya. Dia ada yang disampaikan ke Sobat WK. Apa ya? Nggak tahu, saya ngerasa ini film yang spesial buat saya. Karena nggak tahu ya, saya nikmatin banget prosesnya. Dari awal persiapan sampai syuting, kita semua udah berusaha yang terbaik, berusaha kerja pakai hati juga, dan semoga bisa
hasilnya bisa memuaskan. Amin. Dan berkesan lah, berkesan, dan pesan moralnya pun juga bisa diserap dengan baik. Itu aja sih. Aref? Sama sih Kak. Ya, semoga film kita ini tuh bisa diterima sama masyarakat, bisa diambil nilai positifnya, sisi negatifnya ya jangan, karena kan pasti ada plus dan minusnya. Dan semoga film Indonesia makin bagus, mantap, rame lagi gitu, amin. Kalau kualitasnya. Bermain film pasti dilakukan sebaik mungkin. Tapi sebagai aktor dan aktris, apakah kalian terpikir misalnya kok yang ini banyak nonton, ini enggak? Kepikiran nggak sih? Atau pressure nggak sih kayak gitu? Kepikiran pasti ada, pressure-nya juga pasti ada. Cuma kan itu balik lagi di rezeki filmnya masing-masing ya. Kayak di setiap proyek kan pasti kita sebagai pemain memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi nanti kalau filmnya alhamdulillah meledak ataupun enggak kan itu juga ada pressure-nya dikit, tapi itu nggak bisa menjadi tanggung jawab urusan kita gitu loh Kak. Karena kan terlibat banyak, ada PH-nya, ada segala macam, mungkin di promo atau mungkin di masyarakat bisa menerima apa enggak. Yang penting dimana kita sebagai pemain, iya faktornya banyak banget, dan dimana yang penting kita sebagai pemain memberikan yang terbaik aja sih gitu. Jadi Arfian pernah merasakan itu kan? Dan lagi. Ender lagi. Terima kasih Ersya Aurelia. Bener ya? Betul. Yang jawab saya. Benar. Terima kasih ya Semuanya, Anet, Johanna, semuanya. Ryan Wijaya, mudah-mudahan lancar. Amin. Apa? Bisa apa? Bahagianya. Edi Arfian ditunggu film berikutnya. Sebenarnya jangan lupa nonton film Dosen Gaib. Sudah Malam malam atau sudah tahu? Tanggal 15 Agustus Agustus. di bioskop. Jangan Kesayangan kalian. menonton. Terima kasih Sobat Mereka. Bye-bye. Bye. Ali. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.